Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Bu Arum. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi transportasi. Silakan simak video ini dengan baik. Selamat menyaksikan. Teman-teman, untuk mempermudah transportasi, orang menciptakan peralatan yang disebut alat transportasi. Transportasi sama artinya dengan angkutan. Jadi, angkutan ini mengangkut manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Alat transportasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Alat transportasi ini digolongkan menjadi 3 teman-teman, yaitu alat transportasi darat, air, dan udara. Sekarang kita akan membahas perkembangan alat transportasi darat, zaman dahulu dan zaman sekarang. Sejak zaman dahulu, manusia sudah mengenal adanya alat transportasi. Hanya saja alat transportasi yang digunakan sangat sederhana, belum menggunakan mesin. Biasanya alat transportasi yang digunakan digerakkan menggunakan tenaga manusia atau hewan. Contoh alat transportasi pada zaman dahulu adalah sepeda, delman, becak, cikar, dan lain-lain. Teman-teman, coba tebak gambar apakah ini? Ya, betul, MRT. Ada yang sudah pernah naik MRT? MRT adalah salah satu contoh dari kemajuan teknologi transportasi darat yang ada zaman sekarang. Dengan adanya perkembangan teknologi, alat transportasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini, alat transportasi tidak lagi digerakkan menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan, melainkan digerakkan dengan menggunakan mesin-mesin canggih. Semenjak ditemukannya mesin uap oleh James Watt, segala kemajuan di bidang teknologi mengalami perkembangan yang lebih pesat, termaksud pada teknologi transportasi. Mobil yang kita lihat sekarang pun mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sejak ditemukan pertama kali sekitar tahun 1880-an, mobil mengalami perkembangan yang sangat pesat. Begitupun dengan alat transportasi lainnya, mengalami perkembangan hingga saat ini. Nah, di zaman sekarang alat transportasi semakin banyak model dan jenisnya karena adanya kemajuan teknologi. Selanjutnya kita akan membahas alat transportasi air. Alat transportasi air zaman dahulu dan zaman sekarang. Pada zaman dahulu, masyarakat menggunakan alat transportasi air seperti perahu dayung, perahu layar, dan rakit. Perahu dayung dan rakit digerakkan oleh tenaga manusia, sedangkan perahu layar digerakkan oleh tenaga angin. Alat-alat transportasi tersebut merupakan alat transportasi utama pada masa lalu. Dengan perkembangan teknologi transportasi, diciptakan alat transportasi air baru yang digerakkan dengan uap. Kemudian dikembangkan lagi menjadi kapal yang menggunakan mesin. Kapal-kapal besar bermesin ini dapat mengangkut barang-barang seberat ratusan ton, serta dapat menempuh jarak yang sangat jauh. Selanjutnya adalah transportasi udara, zaman dahulu dan zaman sekarang. Alat transportasi udara juga berkembang dengan pesat. Pada awalnya, transportasi udara hanya mengandalkan tenaga angin, seperti balon udara. Dengan perkembangan zaman, alat transportasi udara kini sudah menggunakan mesin. Alat transportasi saat ini banyak jenisnya. Di antaranya ada helikopter, pesawat penumpang, dan pesawat tempur. Bahan bakar pesawat adalah bensol untuk pesawat berbaling-baling dan aftur untuk pesawat bermesin jet. Perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang lebih cepat. Sarana angkutan udara di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hampir di setiap kota di Indonesia telah memiliki bandara udara. Bahkan di kota-kota besar telah dibangun bandar udara internasional. Teman-teman, alat transportasi zaman dahulu dan alat transportasi modern memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Sekarang kita akan bahas keunggulan dan kelemahan alat transportasi zaman dahulu dan alat transportasi zaman modern.
Alat transportasi tradisional memiliki keunggulan yakni murah, harganya terjangkau, aman untuk dikendarai, dan mudah didapat. Artinya mudah didapat di sini karena bahan-bahan untuk membuatnya masih bahan-bahan alami atau semuanya ada di alam. Sementara itu, kelemahannya adalah mudah rusak. Yang kedua, jalannya tidak cepat atau lambat, dan jumlah barangnya terbatas, desainnya pun kurang menarik sehingga kurang diminati oleh konsumen. Keunggulan transportasi modern ialah jalannya lebih cepat, desainnya lebih menarik sehingga banyak peminatnya, nyaman ketika digunakan, dan praktis karena menggunakan mesin, jadi sistem kerjanya otomatis, tidak menggunakan cara kerja manual seperti alat transportasi tradisional. Kelemahan transportasi modern adalah mahal karena biaya yang dibutuhkan untuk membuat alat transportasi cukup tinggi. Yang kedua, tergantung pada mesin. Jadi jika mesinnya bagus, maka kendaraan itu akan bagus. Ketiga, pembuatannya cukup sulit karena memerlukan teknologi yang tinggi dan orang-orang yang ahli untuk membuat sebuah kendaraan modern. Keempat, menimbulkan polusi udara yang dapat mencemari udara di lingkungan kita. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari Bu Arum mengenai perkembangan teknologi transportasi. Semoga kalian semua bisa memahami dengan baik ya. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan latihan soal halaman 35. Silakan dikerjakan dengan teliti. Selamat mengerjakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.